Di kalangan masyarakat saat ini, tenis meja menjadi salah satu olahraga yang sangat populer dan sangat digemari oleh semua kalangan. Lalu, apa sebenarnya pengertian dari permainan tenis meja? Tenis meja adalah cabang olahraga yang dilakukan oleh dua orang pemain tunggal atau dua pasang pemain ganda secara berhadapan dengan menggunakan bola kecil disebut pingpong, bat dari kayu yang dilapisi karet, dan lapangan permainan berupa meja. Induk organisasi olahraga tenis meja atau yang juga dikenal dengan nama pingpong ini adalah ITTF, International Table Tennis Federation, untuk di tingkat dunia. Sementara untuk di Indonesia sendiri, induk organisasinya adalah PTMSI, Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Permainan tenis meja sudah dikenal di Inggris sejak abad ke-19. Ketika itu, tenis meja dikenal dengan sebutan pingpong, gosima, atau wiff-woff. Nama pingpong dipakai hampir di seluruh negara sampai sebuah perusahaan asal Inggris, J. Jacques & Son Ltd, menjadikannya merek dagang pada tahun 1901. Sejak saat itu, pingpong hanya digunakan jika permainan menggunakan peralatan dari Jacques, sedangkan perusahaan lain menamakannya table tennis. Pada masa itu, tenis meja menjadi permainan di kalangan kelas atas dan sering dimainkan di ruangan setelah makan malam. Pada mulanya, peralatan yang digunakan berupa meja, sebaris buku yang disusun di tengah meja sebagai net, bola golf, dan dua buah buku sebagai pemukul bola. Namun pada tahun 1901, seorang pecinta tenis meja bernama James W. Gibb berhasil menemukan bola seluloid. Pada tahun yang sama, yaitu di tahun 1901, E.C. Goody membuat bat versi modern dengan cara memasang selembar lapisan karet yang berbintik-bintik pada papan kayu yang permukaannya dihaluskan. E.C. Goody adalah seseorang yang menemukan permainan tenis meja tersebut. Inggris mendirikan Table Tennis Association atau yang disingkat dengan TTA pada tahun 1921. Diikuti berdirinya International Table Tennis Federation ITTF pada tahun 1926 dan USA Table Tennis USAT pada tahun 1933. Dan kejuaraan tenis meja yang pertama kali diadakan di London, Inggris pada tahun 1926. Pada tahun 1950, sebuah perusahaan alat olahraga di Inggris, S.W. Hancock Ltd, memperkenalkan bat baru. Kayu berlapis karet disatukan dengan lapisan spons di bagian dasarnya sehingga menyebabkan tingkat kecepatan dan perputaran bola menjadi lebih tinggi. Di Indonesia sendiri, olahraga ini pertama kali dilombakan pada PON atau Pekan Olahraga Nasional pertama di Solo tahun 1948. Sedangkan untuk di tingkat dunia, tenis meja baru resmi dipertandingkan di Olimpiade pada tahun 1988 di Seoul, Korea Selatan. Dalam memainkan tenis meja, kita juga perlu mengetahui peralatan apa saja yang digunakan. Yang pertama adalah bat. Tidak ada ketentuan khusus mengenai bentuk, ukuran maupun berat bat yang digunakan dalam permainan tenis meja. Akan tetapi, permukaan daun bat harus datar dan kaku. Minimal 85% terbuat dari kayu, diukur dari ketebalannya. Lebar bat umumnya adalah 150 mm dan panjangnya adalah 260 mm. Lapisan perekat dalam kayu bisa diperkuat dengan bahan berserat seperti serat karbon, karbon fiber, serat kaca, atau kertas yang dipadatkan. Penggunaan bahan tersebut tidak boleh lebih dari 7,5% atau total ketebalan bat tidak lebih dari 0,35 mm.
Kemudian ketebalan karet termasuk lapisan lem perekat tidak boleh lebih dari 2 mm. Dan ketebalan lapisannya pun tidak boleh lebih dari 4 mm termasuk lem perekat. Yang kedua, ukuran meja. Meja yang digunakan dalam permainan tenis meja memiliki ukuran panjang meja 274 cm, lebar meja 152,5 cm, tinggi meja dari lantai 76 cm, tebal garis sisi 2 cm, dan luas meja 4,1785 meter persegi. Yang ketiga, ukuran net. Net dipasang dengan bantuan tali yang melekat pada kedua ujung tiang setinggi 15,25 cm. Batas perpanjangan kedua tiang pada setiap sisi akhir lebar meja adalah 15,25 cm. Net memiliki panjang ukuran 183 cm, lebar atau tinggi 15,25 cm, dan luasnya 0,279075 meter persegi. Yang keempat, ukuran bola. Bola yang digunakan dalam permainan tenis meja terbuat dari bahan selulosa yang ringan dengan diameter 40 mm dan berat 2,7 gram. Dan jika dijatuhkan dari ketinggian 30,5 cm, bola akan menghasilkan pantulan pertama setinggi 23-26 cm. Pada umumnya, bola pingpong berwarna putih atau orange. Dan pada bola tersebut akan ada tanda bintang 1, 2, atau 3. Tanda bintang tersebut menunjukkan kualitas bola. Tanda bintang 3 menunjukkan bahwa bola tersebut memiliki kualitas yang paling tinggi dan biasanya digunakan dalam turnamen-turnamen resmi. Untuk dapat memainkan tenis meja dengan baik dan benar, ada beberapa teknik dasar yang perlu Anda pelajari dan kuasai. Salah satunya adalah bagaimana teknik memegang bat dan melakukan pukulan yang benar. Yang pertama adalah teknik memegang bat. Ada 3 cara memegang bat. Yang pertama adalah shake hand grip, yaitu teknik memegang bat seperti sedang berjabat tangan. Teknik ini banyak digunakan oleh atlet tenis meja profesional dan sangat populer di negara-negara Eropa. Teknik shake hand grip memungkinkan Anda menggunakan kedua sisi bat untuk memukul bola. Teknik yang kedua yaitu pen hold grip. Teknik ini adalah teknik memegang bat dengan cara seperti memegang penang atau pen hold grip. Teknik ini dikenal juga dengan nama Asian grip. Dengan cara ini, Anda hanya bisa memukul dengan satu sisi bat. Yang ketiga adalah similar grip. Teknik ini disebut juga dengan nama American grip dan banyak digunakan oleh para pemain profesional. Cara memegang bat dengan teknik ini sama dengan shake hand grip, tetapi bat bagian atas diputar 20-90 derajat ke arah tubuh dari jari telunjuk menempel di sepanjang sisi bat. Dalam permainan tenis meja, ada 2 jenis pukulan dalam menerima bola. Yang pertama adalah forehand, yaitu pukulan yang dilakukan apabila bola berada di kanan tubuh dengan cara merendahkan posisi tubuh lalu mengayunkan tangan yang memegang bat ke arah pinggang. Sikut membentuk kira-kira 90 derajat dan gerakan tangan ke depan, tetapi ingat, sikut harus tetap dalam posisi 90 derajat. Adapun untuk yang kidal dapat menyesuaikan dengan posisi yang sama. Dalam hal ini artinya tubuh kita adalah dalam posisi terbuka. Yang kedua adalah backhand, yaitu pukulan yang dilakukan apabila bola berada di kiri badan dengan cara merendahkan bagian tubuh lalu gerakkan tangan ke arah pinggang sebelah kiri, dilanjutkan mengayunkan tangan dengan posisi tetap berada pada 90 derajat dan bat tetap lurus. Adapun dalam hal ini yang kidal dapat menyesuaikan dengan sebaliknya. Dalam hal ini, posisi badan kita adalah seolah-olah
tertutup. Tidak sembarangan melakukan pukulan dalam permainan tenis meja. Harus menguasai teknik dan salah satu syaratnya adalah tahu tentang jenis-jenis pukulan dalam permainan tenis meja. Nah, apa saja jenis pukulan dan teknik beserta pengertian akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah teknik pukulan push. Jenis teknik ini biasanya dengan memukul bola, menggerakkan atau mendorong atau posisi bat terbuka. Pukulan ini biasanya digunakan untuk mengembalikan pukulan-pukulan push itu sendiri, dan pukulan chop dari lawan ada di jenis pukulan push, yaitu forehand dan backhand. Yang kedua adalah drive. Drive adalah teknik pukulan yang dilakukan dengan gerakan bat dari arah bawah serong ke atas lengan, posisi bat dalam keadaan tertutup. Tujuan dari pukulan ini digunakan sebagai pukulan serangan dan dapat dikontrol sesuai dengan keinginan pemain. Dalam tenis meja ada dua macam pukulan drive juga, yaitu forehand dan backhand. Yang ketiga adalah chop. Chop adalah teknik memukul bola dengan gerakan seperti menebang pohon dengan kapak. Chop digunakan untuk mengembalikan pukulan bola yang bermacam-macam, yang kadang sulit ditangkis pukulan chop. Ada dua macam juga cara melakukan chop, yaitu forehand dan backhand. Yang keempat, pukulan block, yaitu teknik memukul bola dengan gerakan menghentikan bola dalam sikap bat yang tertutup. Pukulan block biasanya digunakan untuk mengembalikan bola-bola drive. Yang kelima, pukulan spin. Pukulan spin dilakukan di mana dalam memukul bat biasanya posisinya dimiringkan sedikit. Pukulan ini menjadi salah satu serangan selain pukulan smash yang sangat ampuh. Ada 3 jenis pukulan spin, yaitu top spin, back spin, dan side spin. Yang keenam, pukulan lob. Teknik memukul bola lambung ke arah lawan yang dilakukan agar lawan sulit mengembalikan bola ke arah pertahanan. Yang ketujuh, smash. Smash adalah teknik pukulan bola yang dilakukan secara keras dan tajam untuk mematikan lawan.